Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulmi Desi, saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling kelas C angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Pertama-tama, kita harus mengetahui apa sih definisi pertumbuhan dan perkembangan itu. Nah, untuk lebih jelasnya, kita bisa mengamati gambar 1 dan gambar 2 berikut. Nah, definisi pertumbuhan adalah proses bertambahnya jumlah sel suatu organisme yang disertai dengan adanya pertambahan ukuran, bentuk, berat, dan tinggi badan manusia. Kemudian, perkembangan adalah proses diferensiasi organogenesis yang diakhiri dengan terbentuknya individu baru yang lebih lengkap dan lebih dewasa. Dapat kita amati periodisasi perkembangan seperti gambar di atas. Perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Adapun perbedaannya yaitu yang pertama, perbedaan dari cara mengukurnya. Pertumbuhan bersifat kuantitatif, artinya dapat diukur dengan bilangan. Kemudian perkembangan bersifat kualitatif, artinya tidak bisa digambarkan dengan bilangan. Yang kedua, keterlihatan. Pertumbuhan dapat dilihat secara fisik, dan perkembangan hanya bisa diidentifikasi secara fisiologis dari penampakan dalam. Kemudian keterbatasan. Pertumbuhan dibatasi oleh waktu dan usia. Perkembangan berlangsung terus-menerus seiring bertambahnya usia. Kemudian keterulangan. Pertumbuhan bersifat irreversibel dan perkembangan bersifat reversibel. Kemudian faktor yang mempengaruhi pertumbuhan terjadi akibat pembelahan sel melalui mitosis dan meiosis, dan perkembangan terjadi karena pengalaman dari makhluk hidup yang menjalaninya. Kemudian proses pertumbuhan berlangsung secara cepat pada awal usia sampai remaja. Perkembangan prosesnya terjadi di setiap fase kehidupan. Fasta 1992 mengemukakan bahwa panjang bayi menjadi hampir 2 kali pada usia 4 tahun. Anak laki-laki dan perempuan pada usia 1 tahun hampir sama tingginya. Kemudian pada usia 10-12 tahun, anak perempuan tumbuh dengan pesat, sedangkan pada anak laki-laki hal itu terjadi antara umur 12-14 tahun. Kemudian tinggi badan berlangsung sampai sekitar 15-16 tahun pada anak perempuan dan pada anak laki-laki sampai umur 17-18 tahun. Pertumbuhan berlangsung tidak dalam kecepatan yang menetap. Adapun ranah kajian perkembangan peserta didik yaitu yang pertama ranah fisik, kemudian ranah intelektual yang meliputi kognitif dan bahasa, ranah emosi, ranah sosial yang di dalamnya termasuk perkembangan moral. Pengertian perkembangan peserta didik yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Yang pertama, Sentrock dan Yusen 1992 mengemukakan bahwa perkembangan adalah pola gerakan atau perubahan yang dimulai pada saat terjadi pembuahan dan berlangsung terus-menerus selama siklus kehidupan. Yang kedua, menurut Yusuf 2013 mengemukakan bahwa perkembangan suatu proses perubahan dalam diri individu atau organisme, baik fisik atau jasmania maupun psikis atau rohania, menuju tingkat kedewasaan atau pematangan berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Nah, yang terakhir, prinsip-prinsip perkembangan menurut Hurlock. Yang pertama, dasar-dasar permulaan adalah sikap kritis. Yang kedua, peran pematangan belajar. Yang ketiga, mengikuti pola tertentu yang dapat diramalkan. Yang keempat, semua individu berbeda. Yang kelima, setiap perkembangan mempunyai perilaku karakteristik. Yang keenam, setiap tahap perkembangan mempunyai resiko. Yang ketujuh, perkembangan dibantu rangsangan.
Yang kedelapan, perkembangan dipengaruhi perkembangan budaya. Dan yang kesembilan, harapan sosial pada setiap tahap perkembangan. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.